Di antaranya hurmanut ta'ah, terhalang dari ketaatan. Ini di antara akibat maksiat yang sangat-sangat memilukan, ya. Dan inilah penyesalan setiap orang pada hari kiamat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idz yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Ketika di hari tersebut neraka dihadirkan, maka setiap manusia akan ingat apa yang dilakukan selama di dunia. Dia pun menyesal, dia berkata, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Seandainya saya dulu di dunia melakukan banyak ketaatan untuk kehidupanku sungguhnya di akhirat. Kenapa ketika di dunia banyak ketaatan yang saya lewatkan, saya habiskan yang tidak bermanfaat, apalagi untuk maksiat banyak. Untuk nonton film Korea aja butuh berapa jam, ibu-ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Satu seri berapa menit, ibu-ibu? Bisik-bisik berapa itu? Film India, telenovela, ya, nonton layangan nyambung, sinetron, ya, ratu sinetron. Kok tanya, kok Ustaz tahu lah? Ustaz banyak informasi, banyak informan. Ngeri. Waktu terbuang-buang maksiat yang jadi penyesalan. Jadi di antara dampak paling buruk di antara dampak maksiat adalah hurmanut ta'ah, terhalang dari ketaatan. Yang ini semua akan menimbulkan penyesalan pada hari kiamat kelak. Kata Ibnu Qayyim, "Falau lam yakun lidz-dzambi uqubatun illa an yusadda an ta'atin takunu badalahu wa taqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati 'alaihi bidzambi tariqun thalitsatun." ثم رابعة وهو مجرة فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, andainya tidak ada akibat dari dosa, saya ulangi, hurmanut ta'ah, seandainya tidak ada akibat dari dosa kecuali ini, maka sudah cukup. Sudah cukup menunjukkan dosa itu dampaknya sangat buruk. Apa dampak yang disebut oleh Ibnu Qayyim di sini? Kata beliau, dampak dosa seharusnya dia melakukan maksiat. Seharusnya orang melakukan ketaatan. Tapi gara-gara yang melakukan maksiat, maka ketaatan yang harus dia lakukan itu terhalangilah darinya. Dia harusnya pagi ini dia sholat duha, atau paling tidak dia berzikir, atau paling tidak dia menahan diri dari ngomong yang buruk, atau mungkin dia telepon orang tuanya, atau mungkin dia berkhidmat kepada suaminya, tapi ternyata waktu duha dia nonton film Korea, sehingga dia terjerumus dalam dosa, dia terhalangi dari ketaatan yang harusnya menempati maksiat ini. Faham maksudnya ibu? Paham ya? Harusnya pagi ini dia ada kegiatan yang bermanfaat, entah berkhidmat kepada suaminya, entah ngurus anak-anak, entah ngurus rumah tangga, semuanya berpahala. Entah telepon orang tuanya, entah menyambung silaturahmi dengan kerabatnya atau kerabat suaminya. Banyak yang bisa dilakukan. Ternyata hari itu dia 1 jam dengar musik. Cukuplah dengan dia dengar musik dalam 1 jam tersebut, dia terhalangi dari banyak kebaikan yang harusnya menempati posisi maksiat tersebut, ya. Anta'atin takunu badalahu wa taqta'u tariqa ta'atin ukhra. Kemudian dampak berikutnya menghalangi dari ketaatan selanjutnya. Dari ketaatan sendiri, karena ketaatan akan bawa kepada ketaatan yang lain. Ketaatan bawa kepada ketaatan yang lain. Fa yanqati 'alaihi bidzambi tariqun tsalitsatun. Gara-gara dosa yang dia lakukan, maka dia terhalangi dari ketaatan yang ketiga, jalan yang ketiga, ya, berturut-turut. Kemudian tsumma rabi'atun, gara-gara dia maksiat ini akhirnya ada ketaatan yang keempat yang terhalangi. Kenapa? Ini sesuai kaidah bahwasanya seorang yang melakukan kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Sebagaimana seorang melakukan maksiat akan melakukan maksiat yang lain. Ya. Ada akan datang pembahasan, tapi saya sebutkan di awal bahwasanya kebaikan mendatangkan kebaikan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang jika melakukan, kata Allah, "May yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Ya. Saya carikan ayatnya.
ayat surat Asy-Syura ayat 22. Surat Asy-Syura ayat 23, ayat 23. Surat Asy-Syura ayat 23 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Siapa yang melakukan kebaikan, kami akan tambahkan bagi dia kebaikan yang lain. Ya. Kami akan datangkan bagi dia kebaikan yang lain, ya. Sebaliknya kalau orang melakukan maksiat, maka akan melakukan maksiat yang lain. Dalam surat Ar-Rum, kalau tidak salah Ar-Rum ayat 30, coba lihat ayat 10 kalau enggak salah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat ayat 10, Ar-Rum ayat 10, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a." Kemudian akibat dari orang yang berbuat keburukan adalah keburukan yang lain. Jadi jelas melakukan kebaikan menimbulkan kebaikan yang lain. Melakukan keburukan menimbulkan keburukan yang lain. Maka jika seorang maksiat, ketaatan yang banyak terhalangi, yang harusnya kalau dia melakukan kebaikan akan mengantar pada kebaikan-kebaikan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Gara-gara dia maksiat, kebaikan yang bersilsilah ini dia tidak dapat. Sayang, itu dampaknya maksiat terhalangi dari kebaikan yang berkelanjutan. Sederhana misalnya ada orang, dia tinggal satu, dia pilih, dia mau ke masjid atau mau ke kafe, mau ke diskotik. Begitu dia ke masjid banyak kebaikan selanjutnya. Situ dia mungkin pengajian, mungkin orang soleh, mungkin seterusnya dan itu berlanjut pada kehidupannya. Tapi kalau dia ke diskotik, ketemu ini, ketemu anu, ketemu ini berlanjut dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim, demikianlah dia terhalangi dari kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat, walah wahalumma jarra dan seterusnya demikian terhalangi dari banyak kebaikan. Fayanqati'u anhu bidzambi ta'atun katsirah. Gara-gara dia melakukan satu dosa, dia terhalangi dari banyak ketaatan. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Setiap kebaikan yang terluput darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terhalangi dari mungkin salat 2 rakaat sebelum subuh dan kita tahu salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena setiap kebaikan akan diberi ganjaran yang abadi di surga. Yang setiap ganjaran kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisi ini akan fana, sirna dan kenikmatannya tidak sempurna. Tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna, enggak ada. Sudah tidak sempurna dia akan sirna, maka setiap ketaatan akan dibalas dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Maka benarlah perkataan Ibnu Qayyim, jika seorang bermaksiat dia akan terhalangi dari banyak ketaatan-ketaatan yang setiap ketaatan ganjaran yang lebih baik kepada dunia dan seisinya. Wa hadza karajulin, kemudian beliau memberikan perumpamaan, wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu maradatan, seperti seorang yang makan makanan yang menimbulkan sakit tawilatan, sakit yang berkepanjangan. Mana'athu min iddati akalat atyab minha, akhirnya mengakibatkan dia terhalangi tidak bisa makan makanan yang baik banyak, ya. Wallahul musta'an. Ya, seperti itu. Jadi orang kalau sudah sakit, dia makan ini enggak boleh, ini makan enggak boleh. Kenapa? Gara-gara satu penyakit ini. Jadi enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, enggak boleh makan ini. Kenapa? Gara-gara seandainya tidak ada penyakit ini bisa makan semuanya. Kira-kira juga dosa demikian. Dan sudah dosa ini banyak kebaikan yang dia terhalangi darinya. Ini sudah cukup buat orang berhenti maksiat. Makanya setiap orang melakukan maksiat disebut jahil. Ya. Orang yang melakukan maksiat apa? Disebut jahil. Makanya Yusuf alaihissalam ketika minta agar dilindungi dari godaan para wanita, dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan para wanita tersebut, ya Allah, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil. Maksudnya aku terjerumus dalam maksiat. Ya. Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Sungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang yang melakukan keburukan dengan kejahilan. Karena setiap orang maksiat pasti jahil. Kenapa setiap orang maksiat disebut jahil? Karena dia mengutamakan kenikmatan yang sedikit dan tidak sempurna ini dengan merelakan kenikmatan yang banyak yang sempurna abadi. Kalau kita merenungkan ini saja, satu dampak emas ini, kita harusnya berhenti. Saya melakukan maksiat setengah jam, 1 jam, 2 jam. Dengan musik 1 jam, 2 jam, nonton film 1 jam, 2 jam, besok lagi nonton lagi. Ini
kalau digantikan untuk ketaatan luar biasa. Dan terhalangi dari ketaatan-ketaatan selanjutnya. Terhalangi dari ketaatan-ketaatan selanjutnya. Yang setiap ketaatan lebih baik bagi dunia dan seisinya. Maka jelaslah orang yang maksiat itu orang yang jahil, ingin merasakan kenikmatan yang semu, yang sebentar, yang sirna dan fana, dengan mengorbankan kenikmatan yang banyak, yang abadi dan sempurna.